Gali sampai bau tercium pertama kali. Jadi kenapa? Tengklek, tengklek. Itu sama Pak penyidik. Sama Pak penyidiknya, sama Pak Tengklek. Tengklek di daerah Polres Grobogan. Ini koas mana? Koas junior saya 3. Oh, saya kira koas masih muda ya. Aku yang udah tua berarti. Siap. Kita lihat. Udah kelihatan. Sula sama? Bentar. Oh, ikut semua ya? Bedah kubur boleh ini. Offline. Si Untar, Ukrida sama Unisula. Ya, calon-calon dokter ya. Ada yang mau spesialis forensik nggak? Saya toh ini. Hah? Ada kok. Makanya segini banyak nggak ada yang mau. Korban kekerasan terhadap anak-anak usia 12 tahun meninggal 24 hari yang lalu. Di daerah Grobogan ya, Pak ya? SD kelas 6 SD. Semoga nanti pemeriksaan dari ekshumasi atau bongkar kubur kita ketahui cara, manner, dan cause of death-nya. Proses kuburannya digali dulu. Nah, jadi kenapa dilakukan bongkar kubur atau ekshumasi? Harusnya waktu kejadian sudah langsung diotopsi atau diperiksa. Ternyata karena pertama laporan polisinya terlambat, maksudnya keluarga korban atau masyarakat yang merasa dirugikan terlambat lapor datangnya, sehingga beberapa hari kemudian baru lapor. Nah, setelah polisi melakukan penyelidikan, sebelum penyidikan kan harus diberikan beberapa barang bukti, itu menjadi alat bukti, baru masuk proses penyidikan. Ini untuk mengumpulkan alat bukti karena dianggap kurang alat bukti yang ada di TKP. Jadi hanya ada keterangan saksi ya, sama keterangan dari korban sendiri kalau waktu itu menderita sakit dan merasa kena aniaya dari temennya. Kita ternyata kan kita harus buktikan betul enggak dari keterangan saksi dan korban sendiri terbukti atau enggak ya, kita lakukan pemeriksaan bagian dalam, kita bongkar lagi kuburannya. Kalau bahasa kedokterannya Pak ekshumasi. Ekshumasi sampai kapan? Sampai kapan pun penyidik mau. Bisa setelah kejadian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, bahkan saya pernah ekshumasi setelah 5 tahun. Ternyata dapat tuh ditemukan. Kenapa siapnya? Karena dia dimakamkan di daerah pegunungan dingin, di daerah Banjarnegara waktu itu. Sama Pak Aris juga. Kasusnya diracun sama pasangannya. Memang jenazahnya masih bagus. Nah, saksinya sudah evaporasi atau menguap ya di tanah-tanah sekitar makam. Kita periksa, ternyata positif itu ada racun yang dihirup atau diminum waktu dia meninggal 5 tahun yang lalu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya sampai kapan nih pemeriksaan ya tergantung penyidik. Semua yang minta kan penyidik mau meninggal berapa lama, kalau kita cari, kita buktikan, kita periksa, kita bongkar. Kayak kasus di Samarinda mungkin yang bayi hilang tanpa kepala itu kan dianggap kayaknya ngapain lagi, kan udah jelas ditemukannya body part, beberapa tulang, anggota tubuh, tapi ya kita harus buktikan, kumpulkan bener gak korban ini ada kekerasan ataukah memang hanya dimakan binatang air atau memang pembusukan lanjut karena dia masih kecil kan, usia 2 tahun udah busuk, udah lepas organ-organ tubuhnya, apalagi kepala kan lebih cepat lepas tulang lehernya ya, tulang rawan juga. Akhirnya bisa kita buktikan itu kalau anak tersebut meninggal karena terseret air, tergelincir, jatuh dan pembusukan, organnya
organ atau ekstremitasnya lepas sendiri normal, tidak ada kita temukan kekerasan. Kalau ada pasti ada apa, serpian pada tulangnya, mungkin bekas hantaman, bekas kekerasan, cuil itu tidak ada. Dan Tuhan kasih kemudahan, seluruh tulang belakang itu termasuk tangan, kaki itu masih lengkap utuh. Jadi masih jangan apa, bergabung walaupun mulai lepas-lepas gitu, masih ada jaringan pengikatnya. Jadi ya itu karena kita bisa buktikan seperti itu. Pakai topi dulu, harus dilindungi karena apa, jenazahnya pasti tidak enak baunya dan nanti nempel di rambut ya. Nanti kalau nggak ditutup pas pulang mampir makan, teman makannya bau semua ya kak. Gunting tulang, nah ini nanti buat bantuan buka kepala, gini buka kepala nih. Gergaji ini buat belah persatuan tulang-tulangnya itu, persatuan tulang ini buat ini sampai sini. Ini juga buat buka tulang rawannya, enteng. Butuh apa ini, buat apa coba? Ini buat jaringan yang akan diperiksa di laboratorium patologi anatomi untuk mendukung pemeriksaan secara makroskopis dari jaringan tubuh korban. Jadi harus kita siapkan tabung-tabung. Kan itu yang jelas. Oh maksudnya. Yang tadi sebelumnya vagina. Pada otot tungkai sebelah kiri di dalam, dengan panjang
Dan lagi berlangsung untuk mengetahui apakah ada kekerasan, dan organ-organ di dalam kita ambil ini untuk pemeriksaan patologi anatomi mendukung apakah itu kekerasan yang didapat sebelum atau setelah dia meninggal dunia. Ini sama aja koas yang kan. Dari tim di Dokes Polda Jawa Tengah, saya sebagai dokter forensik juga Kabidokes Polda Jawa Tengah menyarankan kepada masyarakat bila ada tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia meninggal tidak wajar, segera lapor polisi untuk meminta pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah atau otopsi, dan kasus akan segera terungkap dengan proses penyidikan dibuktikan dengan otopsi yang dituangkan dalam visum et repertum.